satu dari sekian banyak yang menyebar, karena memang kesuksesan ada di mana-mana di kita. Ya, kita mantap Pak itu banget itu. dulu di kampus satu angkatan yang berbeda-beda, tapi kesan kita kepada HMI luar biasa. Dan setelah selesai kita disambungkan dengan kami alumni, maka angkatan demi angkatan kita tetap bisa bersatu seperti ini. Nah, dan kita berkarir pada berbagai macam bidang yang kita syukuri, ya, yang profesional, ada yang ngerangkap ini kayak Yusuf ini kan ngerangkap profesional iya, tapi juga mulai main bisnis juga. Ada yang murni jadi dosen, ya. Tukang sunat ya. Oh ini ternyata punya Bu Hasanah rumahnya udah dengan suaminya yang setia sekali. Tak terpisahkan ya. Tidak terpisahkan, di mana ada Hasanah itu ada Tejo. Luar biasa itu. Kita mencoba mengembangkan diri masing-masing. Nah, yang tadi kita punya alumni, punya Haika itu BPRS, ya, yang Profesor Nadi Hamid juga ikut di situ, jadi komisaris sekarang ya di MCI. Haika itu yang kita rintis bersama, dan kita bisa menyesuaikan dengan keadaan zamannya. Memang yang paling sulit itu bisnis itu barangkali memang di perbankan, karena selalu dikawal oleh pemerintah. Ya, pemerintahnya kadang-kadang juga bikin peraturan yang belum tentu sebetulnya enakin kita gitu, tapi kita mau tidak mau harus bisa melaksanakan. Kadang-kadang pemerintah kalau bikin peraturan itu apa? Sak wudele dhewe. Untuk awake dhewe. Lah ya, sak wudele dhewe. Ini caranya sih gampang. Jadi caranya dia gampang bukan ngelayanin bisnisnya supaya berkembang. Saya bilang apa yang gampang gitu? Supaya kita nggak repot. Ya, sekarang kita karena supaya dia nggak repot mengawasi, karena ini unik, hanya alumni ekonomi UGM negara yang punya ini ya, operasi. Macam-macam alumni. Kita sekarang sudah sampai kepada omsetnya udah tengayu banget tuh ya. Gede ya, udah sampai mungkin digabung udah sampai 3 triliun barangkali ya. Tapi peraturannya harus bersatu sekarang, harus di merger. Terus mana harus merger kok pecah mana ya bu, lalu kita merger aja dulu gitu kan. Kan oleh ngawasi orang kokem gitu ya, itulah. Nah, Pengawas ada beberapa mungkin 10 enggak teko pengawas. Dengan di merger, maka nantinya akan tinggal satu. Oh ya, nah itu dulu MCI itu yang di Jogja ya, yang Profesor sudah diambil, ingat itu. Dulu sebetulnya kita masuk dalam grup Haika, karena pakai nama Haika juga masih. Tapi kita dulu yang mayoritas, tapi kemudian Muhammadiyah kepengen, yang Muhammadiyah utaknya lah kayak Matahari ya, kepengen masuk supaya mayoritas. Kenapa mayoritas? Ya bilang zaman sekarang bisnis mayoritas itu sebetulnya sudah tidak menguntungkan terus terang aja. Yaitu ya 20-30%. Tapi karena sudah ada SK-nya begitu udah lama, katanya ada SK-nya itu, Muhammadiyah itu mayoritas. SK-nya berapa mayoritasnya kan 50% lebih pokoknya gitu. Ya sudahlah. Mas satu. Sekarang zaman merger, dia akan merger dengan siapa? Dengan grupnya Matahari. Ya, tapi paling tidak sebagai kekuatan umat Islam, saya sudah menawarkan, Muhammadiyah, kamu ini kalau mau gabung ke
kita di Monggo kita lagi upayakan untuk mergernya jadi satu. Oh tapi saya 50, ya mau 51% juga boleh asal bayar. Tapi enggak susah, masih susah lah pokoknya ya sudah. Apa-apa kita cuma sudah membuka kesempatan gitu. Nah dengan di merger itu tentu ada fasilitas yang kita dapatkan, kita bisa mengembangkan di mana-mana. Ya itu upaya daripada kumpul-kumpul begini bisa mendirikan satu perbankan BPR sudah menjadi BPRS syariah. Karena dulu itu waktu pertama bank syariah yang pertama di Indonesia siapa? Ingat nggak? Muamalah. Dulu itu zaman itu masih susah bener mendirikan Bank Islam. yang namanya Bank Islam. Mau kasih nama saja bingung. Nah, menterinya ya masih Maler, Agus Prawiro, ya kan? Gubernur BI-nya siapa? Adrianus Moi gitu kan? Yang dikasih tugas sama Pak Harto bikin Bank Islam dia bingung. So, kata syariah masih kayaknya ketakutan, bener masih kayaknya tabu gitu kan? Juga di kota-kati, nggak pernah berani kalimat syariah. Akhirnya ketemu semua amalat gitu. Nggak tahunya sekarang di Hongkong di mana-mana DC aja syariah, oh ini syariah, akhirnya sekarang syariah udah biasa. Itulah kalau Allah mau memberikan jalannya ya mudah saja kemudian syariah. Dan sekarang jadi banyak bank syariah, kemudian ada surat takaful syariah segala macam. Anyway, sekarang kita udah bisa berkembang begini. Nah, dari kumpul-kumpul ini barangkali yang lebih mudah kalau mau menggabung ke sini mungkin silakan ahlan wa sahlan. Saya tidak pernah menghalangi orang yang akan gabung investasi ya. Selalu saya bilang silakan aja buat kamu saja gitu kalau ada. Saya dari dulu itu tidak pernah mencoba menghalangi. Tetapi barangkali akan lebih bergairah, bermanfaat dan akan lebih semangat lagi kalau Fakultas Ekonomi ini alumni HMI-nya ini membuat bisnis yang baru. Coba pikir. Zaman itu kita kumpul mendirikan bank BPR, BPRS, dan sekarang barangkali alumni ini sudah bisnis apalah terserah kalau yang baru lagi. Sehingga tidak gondeli yang ini saja. Tapi sekali lagi jangan salah, saya tidak takut digondeli, monggo, gitu ya. Tapi akan lebih bagus kalau memikirkan karena lahan bisnis itu ada terus macam terus nggak pernah putus lah. Kalau bisa dikembangin lagi silakan. Dimulai dari lebih muda, lebih bersemangat lagi. Ya, karena tidak seperti bank memang bisnis yang memang agak berdulu itu bank-bank pemerintah itu masih banyak ya dan pemegang kekuasaan dalam bisnis perbankan dan alumninya mungkin di rootnya itu masih banyak dari alumni kita. Jadi semangat itu walaupun yang mau mendirikan ya kita bukan para dirut gitu kan, tapi itu mungkin terdorong oleh itu juga. Tapi sebagai satu sukses, nah itu ada contoh lagi. Bang, mana itu sih siapa? Yang di Parung? Insan Cita Hadi. Itu juga meniru dulu, tapi waktu itu masih belum. Waktu kita dari Fakultas Ekonomi itu masih minim lah, jadi dilepasin. Tapi kan ya nggak karu-karuan juga itu. Kami dulu. Ya kan? Akhirnya sudah. Akhirnya ya saya masuk juga kawan-kawan. Pokoknya kita jadi mayoritas di situ gitu kan. Barulah dijadikan ikan juga bagus sekali. Tidak lebih bermanfaat lagi. Karena memang harus berusaha profesional. Pak Wahyu silakan. Dan sekarang bicara lain lagi. Itu sudah ya soal ekonomi bisnis. Dan kemarin hari Mas. ya pas saya mau berangkat. Mas Wahyu. Selasa malam.
Selasa malam Mas Bayu. Maaf. saya ke istana. Nginep ngendi? Nginep ngendi? Ke istana ketemu presiden. Maaf. Saya ini dari Kairo. Dari Kairo itu mengenai Universitas Al-Azhar. Al-Azhar itu universitas yang boleh dibilang mungkin tertua karena didirikan tahun 970, jadi umurnya sudah 1055 tahun. Al-Azhar itu mahasiswanya saya bilang hampir 300.000 dan semuanya gratis. 300.000 itu gratis. Pokoknya mahasiswa Indonesia paling bersemangat, paling banyak di luar negeri, di satu sekolah paling banyak di mana? Ya di Al-Azhar, single university, dan di sana pun majority. Mahasiswanya berapa? Saya tanya sama Grand Sheikh Al-Azharnya ya. Grand Sheikh Al-Azhar bilang mahasiswa asing kami itu 24.000, tapi kira-kira 13-14.000 itu Indonesia. Jadi berarti single majority kan Indonesia di Al-Azhar sana. Kalau ada anak perempuan satu, tapi anaknya karena mau gratis itu ya di sana, ngomong kebanyakan anak-anak dari ya desa-desa kali ya, tapi semangatnya luar biasa. Ada anak yang baru tamat, siapa namanya? Lupa lah saya. Pasti dia baru tamat, anak perempuan, doktor dalam bidang yang jarang itu, hadis. Udah apalah hadis segala macam gitu loh. Pas saya tanya, kamu mau pulang ke Indonesia? Iya Pak, ini udah. Jadi kalau kamu pulang ke Indonesia nanti dapat kerjaan. Kalau kamu nggak dapat kerjaan, kamu ke saya dan nanti saya kasih kerjaan. Saya bilang gitu kan. Iya. Dan ya Sumar Kumlot betul dia sampai ngikut karena ngikut saya bisa ketemu sama rektor, sama rektor Al-Azhar bisa ketemu, dia senang benar karena ngikut dengan saya. Jadi Grand Sheikh Al-Azhar dengan rektornya beda gitu, Grand Sheikh itu lebih tinggi. Nah kembali ke Al-Azhar itu, dia sudah punya mahasiswa yang 300.000 gratis, gurunya sampai 20.000 gitu ya. Kampusnya udah tua, gede, tapi tidak pernah punya cabang di luar negeri. Nah di luar negeri itu diminta sama Qatar, sama Emirat, sama Saudi untuk buka cabang. Karena Al-Azhar ini menjadi partnernya pemerintah Mesir. Dia itu, Grand Sheikh-nya itu protokolernya sebagai Perdana Menteri kan di sana. Protokolernya ya, bukan kewenangannya. Dan dia itu karena yang pertama kali memberi nama Masjid Al-Azhar itu ya Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Saltut waktu kemarin memberikan nama. Ini nama masjidnya apa? Gitu. Ini baru sih masjidnya tahun 53 tuh. Oh Masjid Kebayoran Baru, dulu kan Kebayoran Baru namanya itu. Ya sudah dikasih nama aja Al-Azhar itu lah. Jadi ada ikatan kami dengan Al-Azhar sini dengan Al-Azhar Kairo. Jadi saya ceritain itu semua sama Pak Prabowo. Kayak ini, nah sebaiknya dibikinin Pak Universitas di sini. Alhamdulillah sih beliau menyambut baik. Oh gitu ya Pak Fajar, sudah. Minta disambungin telepon ke satu orang lah ya, saya nggak sebutkan namanya. Coba cari tempat, gimana Pak ya di Jonggol atau di Sentul mana itu? Ada, nah, berapa? 20 hektar gitu. Ada katanya, alhamdulillah katanya kan. Dan nanti kita rintis, memang proyek jangka panjang kan. Tapi artinya kita harus menyambut juga ini. Karena benar, saya juga tidak mengira dapatkan respon seperti itu. Memang saya datang khusus untuk urusan kali ini, urusan Al-Azhar lah. Jadi saya bilang sama kawan-kawan di Al-Azhar Jakarta, jadi kan ketua umum Yayasan Al-Azhar Jakarta Pusat. Jadi gimana ini? Al-Azhar kita kan nggak boleh double namanya. Ini kan bingung kan, ada Al-Azhar internasional Kairo, ada Al-Azhar Jakarta.
udah ini kita bubarin aja, kita serahin, maksudnya jadikan modal awal untuk Al-Azhar Kairo, tapi ada internasionalnya. Kalau Al-Azhar kita kan cuma gitu-gitu aja, nggak bakal dapat bantuan tanah dari pemerintah kan, dan sebagainya. Jadi kita yang penting kan umatnya, perjuangan umat Islamnya gitu loh. Jadi nggak bekerja untuk milik, kalau milik wah sayang loh universitasnya gitu. Saya bilangin ya pengurus-pengurusnya umumnya pada mendukung. Karena sebelum saya berangkat ke Pak Prabowo, saya bilang nanti ada double, kita lebur satu loh, jadikan modal awal untuk ke sana. Ya boleh-boleh semuanya, udah saya berangkat kepada Pak Prabowo. Anyway, itu juga satu lahan dalam bidang pendidikan. Kesimpulan saya cuma memberikan contoh bahwa baik di hidup dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, ya, itu kita memang tidak ada habis-habisnya. Sampai nanti kita sudah dipanggil oleh Allah SWT. Jadi nggak ada lah, saya tahu selalu ada masalah, selalu ada keinginan, selalu ada problem karena selalu ada, itulah memang dunia masih ada, masih berputar. Ya kita melakukan upaya-upaya untuk ya amal ibadah kita, kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya sudah, itulah bagian daripada amal kita itu. Makanya saya setiap kali ada alumni ini di sini, aduh ada alumni ini, ada yang berteman di Solo, di Malang, bolak-balik nggak pernah bisa datang ini, padahal sering dia dari sini rupanya ini ya. Dan tempatnya bagus, saya bilang iya saya datang sekarang alhamdulillah. Ya, tapi mohon maaf besok karena saya ini masih kakinya lagi kena ini, terkilir dikit waktu pergi ke Cina kemarin ya. Besok yang pada ke Bromo, selamat ke Bromo. Yang menikmati sana Bromo ya. Saya besok mau jalan lagi pagi gitu kan. Gak bisa ngikutin di Bromo. Gak bisa ada. Digendong kayak angel kok. Aja lah. Yang naik ke Bromo saja. Sing gendongnya angel numpak jeep lho. Mesti melaku gitu ini. Gitu. Ya demikianlah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan malam ini kita bersilaturahim, bergembira ria, ya, sambil memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk KMI, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.